Selamat datang Pak Ridwan Kamil. Ingin silahkan Pak Ridwan. Ini kebetulan bos saya, karena saya kerja untuk beliau di Smart City Council. Baiklah, Mas Ridwan silahkan. Oke, terima kasih. Kalau digilir begini kayak stand up komedi ya. Terus lucu-lucuan. Judul saya Designing Smarter City, Smarter Bandung ya. Jadi artinya setiap hari berevolusi. Nama saya Ridwan Kamil, anak Twitter yang kebetulan jadi wali kota Bandung. Jangan lupa beli bukunya di toko-toko buku terdekat tentang bagaimana teknologi mengubah cara kita mengelola kota. Boleh kita mulai? Saya mulai dulu dengan statistik ya, biar update. Bandung ini kota ketiga terbesar di Indonesia, ibu kota Jawa Barat, penduduknya 2,5 juta, 60% di bawah 40 tahun, makanya jumlah jomblonya terbanyak se-Indonesia. Jumlah universitasnya lebih dari 80, makanya masuk kategori kota pendidikan. Suhunya nyaman, 19 sampai 23 derajat setiap saat. Ya. Jadi makan nasi goreng enak di Bandung karena faktor cuaca. Berita-berita baik, bulan lalu kita survei masyarakat Bandung adalah masyarakat yang bahagia, skornya 73. Ya. Jadi pelan-pelan tahun depan naik 80, karena kalau udah 80 itu masyarakatnya sangat bahagia. Kemudian juga kita terpilih sebagai kota wisata favorit di Asia nomor 4. Alhamdulillah. Setelah Seoul, setelah Bangkok, Mumbai, itu Bandung. Nomor 21 di dunia, tentunya karena menang di Asia berarti nomor 1 di Indonesia. Ini kesini ya. Saya ini jadi kurang smart. Jadi sebelum, karena gini, kalau smart itu kata sifat, kita put smart di semua urusan ya smart segalanya kan begitu kan. Tapi intinya kalau untuk pemerintah kota tujuan kita mengconnect ya. Kita tidak dekat secara fisik tapi dekat secara jempol di Twitter kan sama aja. Kita memonitoring dengan CCTV dengan macam-macam. Kemudian kita mengontrol internal ya. Kira-kira kuncinya menurut saya sebenarnya hanya 3 ini kira-kira ya. Connecting, monitoring, controlling. Dan diterjemahkanlah tadi urusan controlling Ibu Wali Kota Banda Aceh tentang e-disiplin, monitoring, ada CCTV, connecting, sosial media dan seterusnya. Pada dasarnya ini. Nah di Bandung kita menyiapkan blueprint karena saya baru jadi wali kota baru 1 tahun 4 bulan. Jadi tahun pertama itu menyiapkan fondasi. Kalau bikin rumah tuh fondasi. Jadi nggak langsung bikin genteng kan nggak mungkin. Jadi basicnya infrastruktur, ya, kemudian melatih manajemen kita supaya sangat smart, teknologi oriented. Kemudian dengan ini kita open, tidak ada rahasia di antara kita, gitu ya. Kemudian melatih. Kemudian terakhir adalah teknopolis. Contoh, infrastruktur, smart city, dulu bayar ke tukang parkir, sekarang bayar ke mesin. Tapi memastikan orang Indonesia yang suka jahit tidak bayar parkir, nah, masih ada tukang parkir yang dibayar untuk mengingatkan. Sementara masih begitu transisinya. Jadi saya wajibkan semua dinas-dinas di Kota Bandung punya akun sosial media, khususnya Twitter. Jadi kami merevolusi cara berkomunikasi dengan fotografi. Jadi kalau ada tukang sapu-sapu di Bandung punya akun Twitter dan Instagram, itulah Bandung, kira-kira begitu. Karena dulu tanpa basis foto, saya tidak tahu gimana udah rapi, siapa sudah dirapihkan gitu. Padahal saya di situ dan tahu dia bohong kan gitu. Nah dengan foto saya tahu before-nya semrawut, setelahnya rapi dengan seperti ini. Jadi kalau lihat orang kerja di Bandung banyak foto-foto, itu tugas dari wali kota. Ya ini keterbukaan kan, ini connecting, smart city di level connecting. Saya punya akun YouTube juga, termasuk yang joget dangdut ada juga.
Nah ini masuk ke controlling ya. Kalau di Banda Aceh ada namanya e-disiplin, di kita punya rapor camat. Jadi camat tiap sekian bulan dikasih rapor di mana 80% datang dari scoring oleh warga. Jadi diklik kelurahan A, pelayanan KTP, dia bintangnya 5 berarti bagus. Kalau dia jelek dia boleh komplain. Semakin banyak komplain oleh warga berarti dia kondisinya jelek. Sehingga saya memonitor prestasi sangat objektif, tidak berdasarkan suka tidak suka, tapi dari scoring oleh warga sendiri yang sangat melek teknologi. Di Bandung kalau komplain jalan bolong ada apa-apa, silahkan foto, lapor, kemudian masuk ke sistem online. Ya, ada 5.000 kasus, satu kasus bisa saya cek halamannya, percakapannya antara operator dan orang komplain. Dan kasusnya selesai kalau yang komplain bilang terima kasih. Kalau belum terima kasih berarti belum hijau statusnya. Ya. Ini juga sudah dimulai. Ini foto model ya, bukan dokter di Bandung. Tapi intinya kalau buat ngecek mau ambulan gratis gitu kan, ada emergency silakan kontak di sini. Kita pelan-pelan punya iPad raksasa namanya smartboard, menggantikan papan tulis pelan-pelan sehingga kita bisa nulis, menggambar, connect ke YouTube, sehingga pelajaran itu kepada anak-anak itu nggak lagi membosankan. Siapa yang ingin tahu Obama, ya udah tinggal YouTube aja Obama gitu kan asalnya, dan seterusnya. Nah ini sudah selesai, alhamdulillah. Di sini saya bisa mengontrol apa saja data di masyarakat, data di dalam internal, sehingga saya nggak perlu banyak rapat. Selama ini banyak rapat untuk mengakses data. Coba dipasang videonya. Baru selesai. Tapi karena karyawannya belum ada, jadi belum bisa beroperasi 100%. Ada videonya? Kita kembali setelah pesan-pesan berikutnya. Ya, jadi intinya, nah ya. Jadi kalau ke Bandung, nanti saya undang ke Bandung Comment Center, CCTV di kiri, data-data semua. Kalau ada emergency, nanti muncul peringatan, saya kirim pasukan, polisi, satpol dalam waktu yang relatif singkat. Nah, Mr. Spock-nya nanti di sini. Ada Star Trek di sana. Nah, kita punya GPS tracking, semua mobil dinas nanti ada GPS-nya. Jadi kalau bus terlambat kita tahu dia ngerem di mana. Ya. Jadi kita bisa makan bubur dulu. Saya pasang di mobil-mobil dinas, jadi saya tahu ini kepala dinas ke kantor apa ke karaoke. Nah, jadi nggak bisa dibohongin lagi. Kebetulan saya arsitek, jadi saya kembali ke slide mas. Karena saya arsitek, jadi saya sketsa sendiri. Dan sangat ngefans. Tapi saya belum lulus jadi fansnya Star Trek, nggak bisa begini soalnya. Nah pokoknya begitulah. Oke, terakhir dari saya, karena waktu terbatas. Di samping mengupgrade sistem to be smarter, saya menyiapkan kota baru yang futuristik dari nol. Jadi betul-betul infrastrukturnya nanti insya Allah kelas dunia, namanya Bandung Technopolis. Yang tadi saya laporkan ke Pak Wapres untuk groundbreaking bersama Pak Presiden di April 2015. Jadi saya ekonomi dunia, Bandung sudah siap. Mr. Ambassador, I'm happy to say next month we sign $100 million contract with the US with aerospace company from USA. I'll invite you to the ceremony. Saya tanya, kenapa milih Bandung? Oh, Mr. Mayor, tadinya saya mau di Malaysia, tapi di Bandung insinyurnya keren-keren. Cuacanya nyaman, kami pilih di Bandung, alhamdulillah. Nah ini kota barunya. Saya ingin dalam 5-10 tahun, global economy, ICT, Silicon Valley Company itu kesini.
So if you bring all the Fortune 500 ICT company to Bandung, I'll give you honorary citizen of Bandung. That's my promise. Tapi saya desain kota ya, bukan industrial park. Jadi orang nongkrong di bawah, kerja ICT di atas, dia lagi lembur turun ke bawah, melakukan kegiatan di bawahnya, all the smart thing happen. Bulan April kita launching satu blok di sini. Pak Jokowi saya undang untuk groundbreaking. Mudah-mudahan ini menjadi awal Indonesia yang go global, hebat dan sebagainya dimulai dari Bandung Technopolis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan. Luar biasa. Saya bangga bisa membantu karyawan ini. Mungkin waktunya telah tiba untuk bagi yang mau bertanya. Silakan angkat tangan. Waktu kita tidak banyak. Mungkin 1-2 pertanyaan. Mungkin satu dari of trucks atau apa itu juga ada GPS-nya. Dan begini, saya waktu itu pernah nonton di sebuah TV, ada sebuah toko yang benar-benar menggunakan namanya logistik itu berdasarkan cloud. Begini, toko ini dia tuh kecil, dia assortmentnya atalasnya terbatas. Pelanggan datang suka suatu produk, tapi karena warnanya nggak ada, jadi itunya penjaga tokonya dia bawa semacam laptop atau iPad gitu, baru dia akses ke itunya apa? Melalui cloud base ke logistiknya untuk cek apakah warna ini ada atau tidak. Lalu kemudian kalau setuju, pelanggannya tinggal confirm, bayar di kasir, nanti produk tersebut akan dikirim langsung dari gudang ke rumahnya. Apakah itu juga kayak gitu juga untuk good governance, terutama untuk smart city? Jadi berkaitan dengan logistik sama tracking, RFID tags sama GPS untuk fleet delivery ini. Terima kasih. Pak tadi kurang jelas. Crate itu maksudnya apa? Jadi crate kalau misalnya ada kotak isinya beberapa produk itu, kontainer maaf ya, kontainer yang ada crate dia itu dipasang RFID tag, radio frequency identification tags, itu bisa dilacak. Terima kasih. Baiklah, saya kira mungkin saya mulai dengan Pak Ridwan ini mengenai satu kontainer yang mau dilacak kayaknya ya, dia berada di mana. Kan tadi sudah saya sampaikan teorinya ya, smart city itu kan connecting, monitoring, controlling, kira-kira begitu. Jadi semua urusan bisa didigitalkan, kira-kira begitu. 2 bulan lalu saya mulai yang namanya ngantri online, ya. Di rumah sakit di Bandung sebelum ada program ngantri online, sekarang via SMS. Orang mau dapat pelayanan dokter jam 8, dia ngantri jam 2 pagi. Yang antrinya bangunnya siang dikit, subuh nggak dapatnya jam 12 siang. Karena orang sakit itu kelelahan, ratusan ribuan orang setahun, mubazir waktu. Sekarang cukup kita SMS, ya, nanti operator menjawab, datanglah jam 9 sampai 9.30. Sehingga habis diantrikan oleh SMS, dia tidur lagi. Masih bisa nyetrika, masih bisa ngantar suami, bisa dan sebagainya, kan begitu. Nah ini contoh bagaimana logika dunia non-government kita pakai untuk memperbaiki service, kira-kira begitu. Jadi menurut saya, tadi yang disampaikan, kita pasang GPS, tracking ya, kalau kita kirim barang, sama juga. Kalau ada pemadam kebakaran, saya bisa tahu ini pemadam kebakaran saya sedang di mana posisinya, macet apa tidak. Bandung sekarang trafficnya jadul. Tahun ini kita upgrade, trafficnya itu akan smart traffic ya. Jadi di-connect semua. Jadi kalau misal dengan smart traffic, kalau Mr. Ambassador ke Bandung, telepon Pak Wali, nanti dari Pasteur sampai balik kota, lalu lintasnya hijau semua, saya bisa lakukan. Nah itu sedang kita siapkan di comment center tadi. Jadi poinnya adalah sebutkan semua kebaikan, keefisienan dunia swasta, dunia bisnis, government mau. Kuncinya apa? Political will aja, mau apa enggak? Nah kami mau, tapi tidak murah tadi kan, maka dicicil karena kita masih negara berkembang. Tapi kalau kita sharing, insya Allah Indonesia maju bersama-sama. Pak Menteri kemarin Menpan datang, dia bilang kalau semua kota punya comment center, decision making proses bisa 4 kali lebih cepat. Jadi nggak usah rapat-rapat, kalau cuma buat ngakses data. Pengen tahu ada masalah, nggak usah belusukan, cukup belusukan digital. Itu kan bisa membantu
proses menjadi cepat ya. Jadi itulah semangat untuk Indonesia. Kita mengalami momentum yang luar biasa dan persamaan kami bertiga usianya masih muda-muda insya Allah. Itu menarik sekali. Mungkin soal umur memang terkait dengan ini. Jadi itu kalau memang perlu adanya inspiration leadership, tapi perlu juga ada umur tertentu. Itu perlu kita bahas. Masalah apa yang paling utama yang menjadi hambatan selain daripada pendanaan? Kita mulai dari Ibu. Masalah mana yang paling menghambat? Masalah SDM. SDM. Baik. Dari Bapak? Kecepatan staf menerjemahkan keinginan bupati. SDM juga. Bapak? Itu banyak kata mas. Saya sama SDM. Jadi kecepatan di Bandung ini baru 60% karena keterbatasan. Tapi kalau sudah skillnya seperti yang kami harapkan, lari kita bisa ngebut, insya Allah juara dunia, amin. Tapi belum sampai. Baiklah, saya kira kita sudah tiba di akhir acara ini. Terima kasih atas kehadiran dan kedatangan jauh-jauh dari Banda Aceh, dan Banyuwangi dan Bandung. Selain persamaan kita usianya mirip-mirip, kota kita 2-3 huruf awalnya sama tuh, ban. Nah, Tadi saya bilang sudah Pak, takdirnya. 5B, Black, Ya. Bower, Ibu Wakadubes, Banda Aceh, Bandung, dan Banyuwangi. 5B malam ini bersama-sama. Luar biasa. Terima kasih atas kehadiran dan juga atas partisipasi seluruh auditorium hari ini. Saya senang sekali, ini sangat hidup dan sangat menarik temanya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi juga kepada Bapak Duta Besar dan seluruh staf dari Ad America. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para panelis kita atas diskusinya. Seperti biasa, Bapak dan Ibu panel hadirin yang tidak menitipkan barang terlebih dahulu. Terima kasih. Sebelah sini, Pak.